Bismillahirrahmanirrahim. Berabad-abad sebelum Masehi, hidup sekelompok manusia yang gemar melakukan perbuatan nista. Para prianya merupakan yang selalu melakukan homoseksual. Para wanitanya pun melakukan hal yang sama. Padahal tak pernah ada sebelumnya umat manusia yang melakukan perbuatan keji tersebut. Mereka merupakan bangsa Sodom, salah satu kaum Arab kuno yang dihancurkan Allah dan tak lagi tertinggal satupun keturunannya. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Sebelumnya tekan subscribe dan lonceng notifikasi. Bagikan video ini untuk teman-teman dan saudara kalian. Begitu banyak kisah para pengingkar agama yang berakhir dengan azab Allah. Tapi sebelum azab itu dijatuhkan, tentu umat bandel tersebut menjalani kehidupan yang nyaman versi mereka. Tak ada seorang pun yang menyangka esok hari mereka akan binasa. Tentu saja Allah selalu mengutus Nabi kepada orang-orang melampaui batas tersebut untuk memberi peringatan bahwa azab Allah sangat dekat bagi setiap pengingkar. Jika mereka menurut, azab akan ditangguhkan. Kedatangan Nabi Lut bukanlah hari spesial bagi bangsa Sodom, tapi seluruh negeri kemudian dikejutkan dengan pengakuan Lut sebagai utusan Tuhan. Mengapa kalian tidak bertakwa? Sungguh, aku ini seorang rasul yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku hanyalah dari Allah seluruh alam. Bangsa Sodom pun kemudian dibuat murka karena sang utusan terang-terangan melawan kebinasaan warga melakukan homoseksual. Menanggapi kedatangan Nabi Lut, mereka pun tak acuh. Ucapan Lut bagai angin yang lalu. Lut dianggap tak waras karena mengusik kehidupan mereka. Meski demikian, Nabiullah tak putus asa. Ia terus mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Apa jawaban kaum Sodom? Tentu saja mereka menolaknya mentah-mentah. Hawa nafsu telah menguasai setiap jiwa mereka, bukan menerima pelajaran Lut. Mereka justru mengancam utusan Allah tersebut. Hai Lut, jika kau tidak berhenti, kau akan termasuk orang-orang yang terusir. Ancam warga Sodom. Semakin Nabi Lut menyampaikan dakwah, semakin enggan mereka bertobat dari kemungkaran. Mereka begitu enggan meninggalkan kegiatan homoseksual. Mereka tak mau menghentikan kekerasan permokosaan. Mereka masih akan terus melakukan perampokan dan penganiayaan pada para musafir. Tak ada penghormatan sedikit pun pada Nabi Lut. Mereka justru menentang azab yang diancam pada mereka. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar, ujar mereka menyombongkan diri. Suatu hari Allah mengutus 3 malaikat untuk menyamar menjadi pria yang sangat tampan dan mempesona. Mereka menuju sungai di mana Putri Lut tengah mengambil air. Wahai Putri Lut, adakah tempat istirahat di sini? Ujar salah seorang malaikat yang menyamar sebagai musafir. Bertanya pada Putri Lut. Melihat wajah yang sangat luar biasa, Putri Lut ketakutan mereka akan dilukai warga jika memasuki negeri Sodom. Putri Lut ketakutan mereka akan dilukai warga jika memasuki negeri Sodom. Tunggulah di sini sampai aku memberitahu kalian kepada ayahku dan kembali, ujar Putri Lut. Lantas segera berlari pulang ke rumah meninggalkan bejana air. Setibanya di rumah, ia pun melaporkan pada sang ayah dengan menangis. Mereka pun menjadi tamu misterius di tempat tinggal Lut. Melihat ketampanan tamunya, Lut pun merasa ketakutan. Jikalau warganya mengetahui, maka akan terjadi hal buruk pada tamu tersebut. Ia sangat gelisah karena merasa tak akan mampu melindungi tamunya. Jangan kamu takut, jangan pula susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu kecuali istrimu. Dia adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Istri Nabi Lut mengabarkan tamu misterius tersebut kepada warga Sodom. Padahal
Lut telah berpesan pada istri dan 2 putrinya untuk merahasiakan kehadiran tamu tersebut. Tapi istri Nabi bukan jaminan bagi seorang wanita menjadi beriman dan bertakwa. Maka berkumpullah para lelaki di negeri tersebut di rumah Lut. Mereka ingin menyaksikan dan menikmati ketampanan tamunya. Sesungguhnya mereka adalah tamuku, jangan kalian membuatku malu. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina, seru Nabi Lut melihat warga mengepung rumahnya. Dan bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Ujar salah seorang dari mereka. Inilah putri-putriku, kawinkanlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat secara halal. Tapi warga tetap keras kepala. Mereka menerobos masuk ke rumah Nabi Lut karena hawa nafsu. Tapi dengan kekuasaan Allah mereka tak mampu melihat para malaikat berwujud manusia tampan tersebut. Tiba-tiba saja mereka tak mampu melihat. Lut pun tak peduli lagi pada warga telaknat tersebut. Ia segera bergegas meninggalkan negeri Sodom bersama keluarganya. Malaikat berpesan, pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu dan ikutlah mereka dari belakangmu. Dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu, kata malaikat utusan tersebut terakhir kali sebelum pergi. Maka keluarlah Lut dari negeri Sodom bersama istri dan 2 putrinya di tengah malam. Mereka bergegas dan tak menoleh sedikit pun ke negeri yang dimurkai oleh Allah. Tapi di perjalanan, sang istri berjalan lambat dan terus saja menoleh karena penasaran benarkah azab akan menimpa negeri Sodom. Saat menjelang matahari terbit, Nabi Lut dan 2 putrinya sampai di sebuah bukit jauh daripada Sodom. Saat itulah terdengar suara bumi dan langit seakan melampiaskan kemarahan. Suara keras menguntur dari langit dan menurunkan hujan batu. Bumi pun bergoncang dan membalikkan kota Sodom. Azab Allah begitu mengerikan hingga membinasakan seluruh warga Sodom, tak terkecuali istri Lut yang membangkang. Kisah tentang bangsa Sodom tersebut sangat terkenal tak hanya di kalangan Muslim, tapi juga Kristeni dan Yahudi. Dalam Al-Quran, kisah tersebut banyak disebut dalam di beberapa surah, yakni Al-Ankabut ayat 28 sampai 35, Surah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 168, Surah Al-A'raf ayat 80 sampai 82, serta Al-Hijr ayat 59 sampai 77. Kisah secara rinci juga terdapat banyak dalam tafsir Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.